Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Aksena Salsabila dari kelas MN22J Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada usaha kuliner Banana Roll Sweet Delicious. Di sini yang pertama ada latar belakang pada usaha Banana Roll Sweet Delicious, yaitu banana roll merupakan cemilan manis yang berbahan dasar dari pisang yang digulung dengan kulit lumpia yang diberi dengan berbagai rasa dan topping, sehingga cemilan Banana Roll Sweet Delicious ini mempunyai cita rasa yang lezat dan menarik yang banyak diminati oleh orang. Dengan menggunakan bahan-bahan yang higienis dan berkualitas, memberikan kualitas rasa yang enak yang dilengkapi dengan berbagai topping tambahan menambah cita rasa yang menarik, sehingga menjadikan banana roll sebagai cemilan atau makanan yang diminati oleh banyak orang. Alasan saya memilih usaha banana roll yaitu karena melihat dari masyarakat yang mengonsumsi makanan siap saji sebagai pengganjal perut atau lapar sebelum waktu makan tiba, sehingga membutuhkan jajanan yang mengandung banyak karbohidrat dari tepung atau kulit lumpia sendiri, dan gula juga menambah energi dalam beraktivitas. Selanjutnya di sini ada identitas perusahaan. Yang pertama di sini nama perusahaannya Sweet Delicious. Pemiliknya saya sendiri, Meta Aksena Salsabila. Alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda, Sukasari, Cikampek. Dan di sini ada nomor telepon dan email perusahaan Sweet Delicious. Selanjutnya ada visi misi pada usaha kuliner Banana Roll Sweet Delicious, yaitu visinya membuat cemilan banana roll yang memiliki cita rasa yang enak, lezat, dan berbagai topping yang disukai oleh banyak orang, dan diolah dengan menggunakan bahan-bahan yang higienis dan berkualitas. Misinya yang pertama ada 1. Menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, proses produksi yang memperhatikan higienis. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau penyedia bahan baku. Tujuan perusahaannya yaitu untuk menumbuhkan jiwa mandiri dalam berwirausaha, meningkatkan kreativitas dalam berinovasi dan mengelola bahan makanan, memperoleh penghasilan yang menjanjikan, serta memenuhi keinginan orang-orang yang suka makanan atau cemilan cepat saji. Sasaran pasarnya di sini ada 3, yaitu yang pertama ada semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, penggemar cemilan manis. Yang ketiga, pelajar atau mahasiswa dan pekerja yang membutuhkan cemilan pengganjal perut. Selanjutnya di sini ada aspek legalitasnya. Aspek legalitasnya di sini ada nama perusahaannya. Selanjutnya di sini ada aspek manajemennya. Pemiliknya yaitu saya sendiri, Meta Aksena Salsabila. Kemudian ada manajer pemasaran, juru masak, kasir, waiters, dan cleaning service. Segmentasi pasar yang akan dipilih yaitu di sini ada 5 calon konsumen. Yang pertama ada mahasiswa BSI Sukasari, yang kedua ada karyawan PT Changsin Cikopo, yang ketiga ada pelajar SMA 1 Cikampek, yang keempat ada pelajar Al-Azhar, dan yang kelima ada penduduk sekitar. Berdasarkan tabel segmen di atas, rata-rata per harinya yaitu 950 porsi per hari, dan jumlah produk potensialnya ada 475 porsi. Jumlah pesaingnya 2 pesaing, dan perkiraan jumlah pelanggannya yaitu 332 porsi per hari, maka peluang pendapatan per harinya adalah 6.640.000 per hari. Namun Banana Roll Sweet Delicious sendiri hanya dapat melayani 250 layanan per hari, sehingga pendapatan per harinya yaitu 5 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada analisis bauran pemasarannya. Yang pertama ada produk. Banana Roll memiliki 8 produk. Selain Banana Roll, Sweet Delicious juga menyediakan aneka minuman untuk makan di tempat atau dine-in. Dan selanjutnya di sini ada price-nya, yaitu harga per porsi untuk banana roll sekitar 20.000 per porsi, yang tentunya sangat
bersahabat dengan kantong pelajar atau mahasiswa dan pekerja. Place-nya di sini Banana Roll Sweet Delicious memilih tempat yang strategis seperti dekat dengan sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, dan perumahan. Tempat tersebut banyak aktivitas sehari-hari. Secara tidak langsung menjadi tempat berlalu lalang para konsumen yang sudah dipastikan target pasarnya. Promosinya di sini Banana Roll Sweet Delicious menggunakan media sosial dengan mengunggah produk camilan Banana Roll di akun media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang kelima di sini ada PayPal-nya, yaitu perusahaan Banana Roll Sweet Delicious menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan dan menciptakan tenaga kerja dengan kreatif serta bersih untuk keberlangsungan proses produksi Banana Roll yang higienis, lezat, dan berkualitas. Yang keenam di sini ada physical evidence-nya, yaitu Banana Roll Sweet Delicious memilih lokasi yang strategis di mana usaha tersebut dekat dengan area-area yang terdapat banyak konsumen. Yang ketujuh ada proses, yaitu semua proses mulai dari produksi hingga penyajian kepada pelanggan atau konsumen dilakukan dengan rapih dan higienis. Nah, di sini ada analisis bauran pemasaran. Yang pertama ada meningkatkan kualitas produk yang berinovasi dan kreatif. Yang kedua, membuka cabang perusahaan di berbagai kota. Yang ketiga, membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi pada usaha Banana Roll Sweet Delicious menggunakan sistem informasi yang sangat membantu dengan berjalannya proses produksi dan penyajian. Penyebaran informasi mengenai produk akan mempercepat proses penjualan. Dan yang kedua di sini ada perusahaan dapat dengan mudah melakukan perincian perkembangan pasokan bahan baku dan biaya yang dikeluarkan dan melacak keluar masuk keuangan perusahaan. Nah, di sini selanjutnya ada tabel penerapan pesta pada Banana Roll Sweet Delicious. Nah, di sini ada kuantifikasi analisis pestalnya. Yang pertama di sini ada politik, yaitu bobotnya ada 20%, untuk kebijakan pajaknya 10%, dan stabilitas politik dan keamanan wilayahnya 10%. Yang kedua ada ekonomik, yaitu bobotnya 25%. Yang pertama ada permintaan pasar, yaitu 20%. Dan yang kedua ada tempat yang strategis dekat dengan target pasar, ada 10%. Yang ketiga ada sosial, yaitu 20% bobotnya. Preferensi konsumennya 5%. Di sini yang keempat ada teknologi, yaitu 15%. Inovasi teknologi yang mendukung 5%, pemasaran digital 15%. Yang kelima ada lingkungan, yaitu 10%. Praktik keberlanjutannya 5%. Yang terakhir ada hukum legal, yaitu 10%. Ada hukum ketenaga kerjaan 10% dan peraturan surat perizinan 10%. Jadi totalnya ada 100%. Nah, selanjutnya di sini ada tata letak pada usaha Banana Roll Sweet Delicious. Dan selanjutnya ada kajian aspek teknis dan teknologi. Di sini ada manajemen proyek. Yang pertama ada pelanggan atau customer, pelanggan Banana Roll Sweet Delicious yang akan datang untuk membeli produk dan mendapatkan layanan. Yang kedua ada pemasok atau supplier, perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku, peralatan, dan barang-barang untuk diolah dan dipakai di Banana Roll Sweet Delicious. Dan yang di sini ada teknologi yang akan digunakan, yaitu seperti aplikasi cash register atau standalone POS. Yang kedua ada inventory control. Yang ketiga ada aplikasi keuangan. Yang keempat ada office automation. Dan yang terakhir ada sistem gaji dan data karyawan. Selanjutnya di sini ada aspek finansial. Untuk modalnya, yaitu semua
Totalnya ada 1,465.984.000 dan cash flow atau cost of capitalnya ada 996.181.400. Selanjutnya di sini ada analisis kelayakan BEP-nya, yaitu untuk total biaya atau dibagi harga per unitnya hingga mencapai BEP pada penjualan produk ke 5.014.070 perak, sehingga pada produk ke 5.050 sudah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya di sini ada BEP rupiah, yaitu total biaya dibagi unit ada 19.967.000, sehingga Banana Rolls Delicious mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 19.967.000 dan sudah mendapat keuntungan. Selanjutnya di sini ada payback periodnya, yaitu 2 tahun 6 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa payback periodnya yaitu 2 tahun 6 bulan, artinya dana yang tertanam sebesar 1.465.948 akan dapat diperoleh dengan jangka waktu 2 tahun 6 bulan. Maka usulan investasi untuk membuka Banana Rolls Delicious diterima. Dan selanjutnya di sini ada average rate of return atau ARR-nya. Nah, di sini hasilnya yaitu 67%. Selanjutnya di sini ada NPV-nya, yaitu akan menguntungkan sebesar 1.527.316.386 dan IRR-nya yaitu 1,43. Selanjutnya di sini ada perhitungan NPV dengan DF 37 dan 40%. Hasilnya yaitu IRR-nya 37,3%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah 37,3%. Selanjutnya di sini ada probabilitas indeksnya, yaitu 2,04 lebih besar dibanding 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibanding dengan kas keluar. Maka rencana untuk membuka Banana Rolls Delicious diterima. Nah, di sini ada tabel kesimpulan hasil kajian aspek finansial. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha Banana Rolls Delicious layak, karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Maka kesimpulannya yaitu 1. Aspek hukum tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia. Yang kedua, peluang pasar dan aspek pasar sangat baik dalam jangka panjang dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus diminati konsumen. Yang ketiga, ada tren yang terus berkembang terhadap makanan yang praktis dan enak, sehingga peluang bisnis ini dapat berkembang pesat dengan perluasan jaringan atau cabang. Yang keempat, di sini ada aspek lingkungan, yaitu sangat baik untuk perusahaan. Yang kelima, ada aspek teknisnya, yaitu sudah lengkap untuk beroperasinya perusahaan. Yang keenam, aspek finansialnya baik dan menguntungkan bagi perusahaan dalam jangka panjang dengan resiko yang dapat diatasi. Sehingga secara keseluruhan, bisnis Banana Rolls Delicious layak dijalankan dengan berbagai pertimbangan yang matang terhadap aspek pemasaran, kualitas produk, serta pengelolaan keuangan yang efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.